Selamat malam tonton dan tonpuan. Malam ini aku mau cerita sedikit pasal kisah yang menarik. Banyak dalam YouTube, banyak orang cerita hal ini. Jadi apa itu ceritanya? Ya, tuan-tuan, ceritanya pasal pekuburan Yesus, yang mana mereka kata disinilah tempat Yesus dikebumikan. Jadi lepas dia meninggal ataupun dia hidup kembali, di sinilah. Jadi di sini ada terdapat baju dia masih tinggal dalam keranda batu ataupun dalam bahasa Inggris tomb. Jadi cemana itu Yesus mati, hidup semula. Itulah kepercayaan orang Kristen. Tapi dalam kitab yang saya baca, Injil Barnabas, bahwa Yesus tidak pernah mati. Dia hidup dan dia pergi ke langit, tinggal di langit, ke langit yang nomor 3. Begitulah yang diceritakan dalam Injil Barnabas. Dan pengikut Yesus pun percaya, sebab mereka diceritakan oleh Yesus sendiri yang dia belum mati, dia diselamatkan, lalu malam itu juga dia pergi ke langit, ataupun dipanggil Mi'raj ke langit dalam bahasa yang selalu kita gunakan untuk rasul-rasul dan nabi-nabi. Bila dia ke langit, dia Mi'raj ke langit. Jadi dia Mi'raj ke langit dan dalam keadaan selamat, dan akan turun ke bumi bila hari mau hampir kiamat. Itulah kepercayaan pengikut Yesus, sebab ini adalah pengalaman mereka sendiri, yang mana mereka berjumpa Yesus. Yesus berkata, bercerita apa yang terjadi. Sebenarnya Yesus cerita yang sebelum itu, dia takut dibunuh oleh musuh-musuh dia. Lalu dia berdoa kepada Tuhan agar dia diselamatkan daripada dibunuh oleh musuh-musuh. Tuhan pun perkenankan doa dia, dan dia bersyukur, sujud, karena doa dia diperkenankan. Lalu malaikat pun datang, kamu hendaklah korbankan kambing. Yesus pun berkata, mana bisa aku dapat kambing? Aku orang miskin, tidak mampu beli kambing. Lalu masa itu malaikat tunjukkan sebelah dia itu ada kambing.
Bila Yesus nampak kambing, lalu pun dia korbankan kambing itu, tanda kesyukuran yang doa dia diperkenankan dan dia tidak akan mati dibunuh oleh musuh-musuh dia. Ini cerita dalam Injil Barnabas, teman-teman. Jadi saya percaya banget cerita dalam Injil Barnabas ini, sebab dia kitab suci, tanda-tanda kitab suci. Dia banyak cerita pasal neraka. Dia bukan cerita pasal surga saja, pasal neraka banyak, pasal hukum, orang salah dihukum. Itu tanda-tanda kitab suci. Sebab saya pun baca kitab suci yang lain, Quran saya baca, banyak cerita pasal neraka, banyak juga cerita pasal surga. Tapi canonical Bible kamu itu tidak banyak cerita pasal neraka. Mungkin tidak ada. Ada pun sikit-sikit, itu tanda, bukan kitab suci. Jadi saya percaya Injil Barnabas ini Injil yang benar, Injil Yesus yang benar, dan dia arahkan Barnabas untuk tulis untuk dia, lalu Barnabas pun tulis untuk Yesus. Hanya Barnabas saja yang berkuliah menulis Injil untuk Yesus. Itulah nama dia, Injil Barnabas. Tapi selalu difitnah lah, bukan original lah, bahasa Italia lah. Itu bagi saya tidak penting. Yang penting kita kenal isi dia, baca. Jadi kita kenal apa syarat-syaratnya dia jadi kitab suci. Jadi bila saya baca, sungguh-sungguh dia kitab suci, teman-teman dan perempuan. Dan saya mempercayai apa yang isinya, walaupun dari bahasa Italia, bahasa apa saja. Kalau dia betul-betul orang yang menerjemah itu betul-betul bukan jenis orang serong-serong, bukan jenis orang terima duit, dikorupsi, tapi dia betul-betul ikhlas dengan kepandaian dia. Mungkin dia tidak percaya, tidak apa, asal dia ikhlas buat kerja dia betul-betul, tidak akan salah, teman-teman. Jadi betul apa yang tertulis dalam Injil Barnabas itu, walaupun dari Itali, betul isinya, teman-teman. Saya percaya, teman-teman. Jadi cerita dia tadi, Yesus tidak akan mati dibunuh. Itulah cerita dia. Doa dia dimakbulkan. Jadi apa yang terjadi satu masa, askar Roman menggeledak ataupun datang untuk menangkap dan membunuh Yesus. Macam mana askar Roman tahu di mana Yesus? Jadi masa itu ada salah seorang pengikut Yesus, khianat, nama dia Yudas Iskariot. Yudas Iskariot inilah tali barut yang memberitahu askar Roman di mana Yesus bersembunyi. Jadi bila saja Yudas Iskariot masuk dalam bilik itu,
sambil memanggil askar Roman untuk menangkap Yesus. Muka Yudas Iskariot ditukar jadi muka Yesus. Jadi askar Roman tengok, siapa lagi ini? Kalau Yudas Iskariot bukan begini, inilah dia Yesus. Percaya. Dan masa itu Yesus diselamatkan oleh malaikat keluar dari bilik itu. Mungkin diterbangkan oleh malaikat, keluar terbang daripada jendela, melalui jendela keluar dari bilik itu. Jadi yang ditangkap Judas, memanglah dia tidak mengakui, tapi orang tidak percaya. Muka suara macam Yesus. Jadi ditangkaplah dia, dan yang membawa salib sebelum ia dipaku atas salib itu, dia membawa salib itu, lalu dibawa satu tempat. Tempat situlah dia dihukum, disalib. Tapi di salib itu mungkin tidak matilah, karena paku dipaku di tangan, di kaki. Mungkin sakit lah, mungkin dia dibunuh lah. Sama ada dia ditusuk dengan lembing atau pedang, tidak tahu, tapi dia mati di atas salib. Jadi masa itu pengikut Yesus dan ibu dia percaya yang dibunuh itu Yesus. Mereka pun sedih, tapi tidak buat apa-apa, sebab askar Roman ini ramai, cukup dengan senjata. Jadi orang menunggu malam. Bila waktu malam, mereka pun pergi tempat salib itu, mana tempat Judas disalib itu, yang mereka pikir Yesus. Lalu mereka turunkan dan dikebumikan. Memang satu tempat yang tidak mereka suka diketahui, yaitu tempat yang rahasia. Mungkin dengan cepat mereka kali lubang, lepas itu mereka balut menyempurnakan mayat. Yang saya baca, mereka menggunakan minyak yang mahal untuk mengkebumikan ataupun sediaan untuk Yesus dikebumikan. Memanglah satu tempat rahasia yang mereka tidak ada. Mungkin kalau ada rumput dia tanam balik rumput itu, jadi tidak ada orang tahu. Lepas itu mereka pun balik malam itu, berkumpul satu tempat. Disitulah Yesus datang kepada mereka. Memang mereka terkejut, tapi mereka tidak heran Yesus selamat. Mereka tidak heran. Mungkin mereka sudah tahu, mungkin sudah tertulis dalam Injil Barnabas yang Yesus tidak akan mati dibunuh oleh musuh dia. Jadi mereka mungkin teringat apa yang tertulis itu. Jadi mereka tidak heran Yesus datang kepada mereka dalam keadaan yang masih hidup. Lalu Yesus berceritalah apa yang terjadi.
Dan Yesus berkata malam itu juga dia akan meninggalkan mereka, akan Mi'raj ke langit dan akan balik ke bumi dalam satu masa akan datang. Tunggulah tuan-tuan, Yesus datang ke bumi. Jadi itulah yang mereka tahu, mereka yakin, memanglah mereka yakin Yesus sendiri datang kepada mereka. Yang jadi cerita Paulus ini dia membuat satu doktrin ataupun satu kepercayaan yang Yesus ini jadi korban, mati jadi korban. Paulus berkata anak Tuhan mati jadi korban untuk menghapuskan dosa-dosa orang. Jadi dipanggil dalam bahasa Inggrisnya resurrection, bangkit semula daripada hidup semula ataupun bangkit semula. Jadi tapi pengikut Yesus memanglah mereka pertahankan Yesus tidak mati, tidak. Tapi untuk betulkan cerita Paulus, Yesus mesti diceritakan yang dia mati. Jadi macam mana dia untuk dapat kepercayaan yang Yesus mati, tentu dia buat satu kuburan, cerita kuburan, dan disitulah Yesus dikubur ataupun dikebumikan. Tum Yesus, tempat dia dikebumikan. Tapi baru-baru ini para saintis yang ingin tahu betulkah yang tinggal dalam tum itu adalah keluarga Yesus atau Yesus. Tapi dalam pemeriksaan DNA mereka dapati DNA, putusan DNA itu tidak menunjukkan yang Yesus ataupun keluarga dia ditempatkan dalam kuburan itu. Jadi musnahlah cerita Yesus bangkit, habislah. Memang setengah orang Kristen marah. Bang, Bang Ninoy, lit.